Firman Tuhan hari ke-347 12 Desember tahun 2024, Kitab Kejadian, pasal 2 ayat 3, perikop, kuduskanlah hari ke-7. Yang ke-347, tanggal 12 Desember tahun 2024, diambil dari Kitab Kejadian, pasal 2 ayat yang ketiga, perikop, kuduskanlah hari ke-7, dengan ayat inti atau nasnya, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Kemudian bacaan pagi diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Pengadilan pada hari kiamat. Bacaan malam diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 12 sampai dengan 16. Tuhan akan menghukum Israel. Itulah firman Tuhan pada hari ini, diambil dari 3 perikop yang ditetapkan dalam Almanak HKBP. Pertama adalah ayat hari ini. Yang kedua adalah bacaan untuk pagi. Dan yang ketiga bacaan untuk malam. Kita ambil sekaligus untuk bisa kita renungkan bersama. Nah, kita tetap mengacu pada pedoman kita pada bulan Desember. Dan ini akan kita kumandangkan setiap pagi selama bulan Desember, di mana adalah sangat-sangat dominan dan sangat berhubungan dengan kelahiran Tuhan Yesus pada bulan Desember. Adapun topik kita adalah kenakanlah perlengkapan senjata terang. Itulah topiknya. Dan ini dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Dikatakan, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dunia. Jadi terang itu sedang datang ke dalam dunia. Berbicara masalah terang, dari mana asal daripada terang? Itu sesuai dengan firman Allah dalam Kejadian 1 ayat yang ketiga, dikatakan, jadilah terang, maka terang pun jadi. Di sini sekarang adalah terang yang sedang datang ke dunia. Apakah terang itu? Dalam firman Allah, di dalam Injil Yohanes, ya, pasal 3 ayat 16, dikatakan, begitu besar kasih Allah pada dunia ini, maka Ia
mengirimkan anaknya yang tunggal, dan barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sudah difirmankan oleh Tuhan Allah. Karena kasihnya kepada dunia ini, dia mengirimkan anaknya yang tunggal. Kemudian pada waktu Yesus dibaptis di Sungai Yordan, artinya dia sudah dewasa. Disinilah semacam pelantikan atau pentahbisan Yesus sebagai anak Allah. Dan kalau kita lihat dalam Matius pasal 3 ayat 17, ya, dikatakan bahwa waktu Yesus dibaptis dan setelah dia keluar dari Sungai Yordan, langit terbuka. Dan begitu langit terbuka, ada burung roh Allah yang turun dari langit dan hinggap di atas daripada Yesus. Dan pada saat itu keluarlah kata-kata dari Allah, "Inilah anakku yang kusayangi, kepadanya aku berkenan." Jadi kalau kepadanya Allah berkenan, tentu dia yang menyenangkan hati Allah. Jadi tadi sudah kita lihat dengan firman Allah akan mengirim anaknya yang tunggal. Sekarang dia sudah berada di tengah-tengah kita setelah dibaptis dan langsung ditahbiskan dia sebagai anak Allah. Langsung Allah sendiri berbicara dari surga, mengatakan, "Inilah anak yang kusayangi, kepadanya lah aku berkenan." Maka Yesus sebagai anak Allah berani mengatakan, "Melihat aku sama dengan melihat Bapa atau Allah." Nah, kemudian Yesus adalah hidup yang kekal dan abadi. Ini sesuai dengan dikatakan pada waktu berbicara dengan murid-muridnya dan menggambarkan bahwa kalau Allah dari surga mengirimkan makanan manna dan burung puyuh kepada bangsa Israel di Gunung Sinai, itu bukan karena Musa, tetapi adalah Allah yang mengirimkan langsung dari surga makanannya, manna, untuk menghidupi bangsa Israel. Nah, ini jelas dikatakan oleh Yesus bahwa dari surga makanan itu datang, manna. Nah, sekarang Yesus datang ke dunia. Dia mengatakan, ya, "Akulah roti hidup." Jadi kalau tadi dari surga makanan jasmani, sekarang Yesus mengatakan makanan daripada rohani. "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan lagi selama-lamanya. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan lagi selama-lamanya." Kenapa Yesus mengatakan haus dan lapar yang dicontohkan untuk datang kepadanya dan percaya kepadanya?
Karena itulah yang membuat manusia hidup dalam dunia ini secara jasmani. Jadi makanan dan minuman sebagai kebutuhan primer adalah makanan manusia secara jasmani di dunia ini. Sekarang Yesus mengatakan, dia mengatakan makanan rohani, artinya hidup yang kekal selama-lamanya. Kalau makanan jasmani tidak selamanya, hanya sesaat. Kalau kita diberikan hidup 1 minggu makan makanan, hidup 1 minggu. Kalau selebihnya tidak diberikan makanan, kita akan mati. Tapi di sini dikatakan hidup selama-lamanya, tidak akan lapar selama-lamanya. Dalam Yohanes pasal 6 ayat 35, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan selama-lamanya. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan selama-lamanya. Jadi tidak ada jeda waktu, selama-lamanya. Dan itulah dikatakan life after life, the news of Jerusalem. Jadi makanan yang hidup dan kekal itu ada di Yerusalem. Di Yerusalem yang baru. Bukan Yerusalem yang sekarang, Yerusalem yang baru, yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Dalam Wahyu pasal 21 ayat 9. Adanya langit baru dan bumi baru dan Yerusalem yang baru. Jadi Yesus sebagai hidup yang bisa memberikan kehidupan selama-lamanya. Nah, setelah dia mengatakan memberikan hidup, sekarang dia berbicara bahwa dialah terang itu. Jadi tadi sedang ditunggu terang datang ke dunia. Sekarang sudah datang ke dunia dan Yesus langsung mengatakan, akulah terang. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan akan menjadi terang dalam hidupnya. Jadi dalam kegelapan artinya itu adalah belenggu-belenggu yang menutupi hati kita. Dan termasuk begitu kita lahir itu sudah ditutupi dengan belenggu. Dosa yang dari Adam itu sudah masuk, menyatu dalam diri kita. Nah, belenggu-belenggu inilah yang mau dikatakan oleh Yesus bahwa akulah terang. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan berjalan dalam kegelapan. Kegelapan itulah yang belenggu-belenggu bisa menantang kita untuk hidup secara terang. Yang paling jelas, yang mendapatkan terang yang nyata dalam kesaksian hidupnya adalah Saulus yang berubah menjadi Paulus setelah dia menjadi terang. Sampai dikatakan oleh dia, habis gelap terbitlah terang. Artinya pada saat dia dalam kegelapan, dia menganiaya pengikut-pengikut Yesus, bahkan merencanakan membunuh daripada pengikut-pengikut Yesus. Waktu dia mau ke Yerusalem di Damsyik, dia membawa surat untuk menangkap pengikut-pengikut Yesus dan pengikut-pengikut daripada Kristen. Dia akan membunuh. Tetapi di tengah jalan dia ditangkap oleh Yesus. Apa dikatakan oleh Yesus? Pada waktu Saulus di tengah jalan di Damsyik, dia tersungkur dengan sinar dan cahaya dari Tuhan Allah dan mengatakan, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Saulus bertanya, siapakah Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Dia langsung pada waktu itu tengkurap dan sujud dan juga bangkitlah. Begitu dia bangkit, matanya sudah buta, tidak melihat. Dan pergilah ke jalan lurus, di sana ada yang menunggumu.
dia pergi. Dan juga si Ananias lah yang mendoakan dia supaya bisa melihat. Sehingga dengan demikian dia paling gencar memberitakan pemberitaan firman Tuhan. Bahkan lebih besar ya pengaruhnya daripada Yesus. Paulus sangat berapi-api dan dia masuk keluar penjara sudah dialami. Terdampar di tengah laut juga sudah dialami. Dan dihina oleh orang juga sudah dialami. Sehingga dia mengatakan, bagiku hidup dalam Kristus, kematian adalah untung. Kenapa dikatakan untung kematian? Karena dia melihat Yesus mati, dikuburkan, dan bangkit pada hari ketiga. Itulah dikatakan kematian untung bagi dia. Karena dia juga mengatakan bangkit setelah mati. Life after life. Jadi hidup setelah kehidupan sekarang. Bukan mati setelah kehidupan sekarang. Kalau kita mati setelah kehidupan sekarang, itulah kuasa iblis. Nanti kita lihat dalam perikop selanjutnya bagaimana mati setelah hidup, dan itu berada di sebelah kiri Tuhan dan akan dihukum ke neraka selama-lamanya. Nah, sekarang kita lihat terakhir daripada Yesus adalah terang, dan disimpulkan oleh Yesus sebelum dia naik ke surga ya. Sebelum dia naik ke surga, Yesus menyampaikan kepada murid-muridnya, ya, tidak lama lagi aku akan pergi ke surga, dan kalian pasti tahu jalan menuju sana. Nah, Thomas langsung berbicara, bagaimana jalan itu? Bagaimana caranya kami ke sana? Kata Thomas. Datang Yesus menyampaikan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Jadi tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi karena Thomas tadi menanyakan bagaimana cara dan jalan ke sana, Yesus langsung mengatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Ya. Nah, kebenaran sudah disampaikan, kebenaran firman. Firman itu adalah Allah, dan firman itu bersama dengan Allah dan menjadi Allah sendiri firman itu. Berarti kebenaran firman adalah Allah, karena Yesus juga berdasarkan firman di dunia ini ya. Firman. Jadi firman, kalau dia dari firman menjadi ada di dunia, dia adalah Allah. Jadi firman itu adalah Yesus, dan Yesus sama dengan Tuhan. Itu tidak terbantahkan karena firman itu adalah Allah. Sedangkan Yesus adalah firman ada di dunia. Nah, sekarang Yesus setelah kebangkitannya dari kubur, dia mengatakan, saya akan berangkat untuk menyiapkan tempat di sebelah kanan Bapa. Datang tuh, bagaimana jalan ke sana? Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Nah, itu tertulis di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6. Ya. Dialah jalan. Kemudian datanglah Filipus ya. Katamu tidak bisa sampai kepada Bapa. Di mana Bapa itu? Tunjukkan kepada kami Bapa itu supaya kami puas, kata Filipus. Ya. Datang Yesus, Filipus, kamu sudah begitu lama bersama dengan aku, kok kamu tidak mengerti siapa aku sebenarnya? Datang Yesus mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Wow, tegas ya. Penjelasan Yesus sebelum dia naik ke surga sudah dijelaskan bahwa dia adalah Allah.
Melihat aku sama dengan melihat Bapa. Wah, ini sudah jelas. Tidak perlu diragukan lagi. Nah, kemudian dikatakan, aku bersatu dengan Bapa dan Bapa bersatu dengan aku. Terus mau cari kemana lagi kau Bapa itu? Katanya. Itulah penjelasan Yesus terakhir sebelum dia naik ke surga. Maka dengan demikian, terang dunia telah datang di bulan Desember, dan itu merupakan membawa kita dari kegelapan menjadi terang. Maka ada nasihat daripada orang tua dulu, orang tua kami, dikatakan hidup terang, maju terang, dan terus terang. Artinya mangolu di bagasak katiuron, mardalan di bagasak katiuron, jala totong di bagasak katiuron, ima Yesus. Nah, sekarang itulah pedoman kita dalam bulan Desember. Sekarang kita masuk dalam perikop hari ini. Apa perikop hari ini? Diambil dari kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ketiga. Kuduskanlah hari ketujuh. Nah, ini banyak perdebatan masalah hari ketujuh. Hari Sabtu kah? Hari Minggu kah? Atau hari Jumat kah? Karena hari-hari tersebut adalah hari-hari keagamaan yang dijalankan oleh agama yang ada di dunia ini. Hari Jumat, agama Islam melakukannya. Hari Sabat, Advent dan Yahudi melakukannya. Hari Minggu, umat Kristen melakukannya. Nah, sekarang apa yang mendasari dalam penentuan hari-hari tersebut? Dan apa maksud dan pesan moral dari ayat tersebut? Nah, kita lihat. Ayat ini mengungkapkan pentingnya istirahat dan penghormatan terhadap waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sudah menetapkan, kalau di dalam kepercayaan, dalam kitab Kejadian itu jelas dikatakan hari Sabat, hari Sabtu. Dalam Kejadian 2 ayat 2 sampai dengan 3. Pada hari ketujuh Allah menyelesaikan pekerjaannya yang dibuatnya itu. Lalu ia berhenti pada hari ketujuh dan menetapkannya pada hari itu, berhenti dari segala pekerjaan dan istirahat. Nah, ini menjelaskan tentang penciptaan dan hari ketujuh menjadi hari istirahat bagi Allah. Nah, dan itu dinamakan menjadi hari Sabat adalah hari Sabtu. Kemudian dalam konteks Kristen, hari ketujuh itu sering kali dipahami sebagai hari Sabat, yang menginjilkan kita akan pentingnya istirahat dalam hari tersebut, karena Tuhan berada dalam peristirahat tersebut dan kita juga hidup di dalamnya. Nah, sekarang masalah hari Sabat dan Minggu atau Sabtu tidak menjadi persoalan bagi kita. Yang penting bila ditinjau
dari misalnya sudut pandang teologi atau globe dunia, ya, hari manakah yang benar? Hari Sabat itu atau hari Minggu? Nah, sekarang mari kita lihat kenyataan di dunia ini. Ya. Hari Minggu pagi jam 10 kita sering menonton pertandingan tinju dari Las Vegas. Pertanyaan, hari apakah itu di Las Vegas? Adalah hari Sabtu. Jadi hari Sabtu di Amerika, di Indonesia adalah hari Minggu. Maka tidak perlu dipersoalkan hari Sabat atau hari Minggu atau hari Jumat. Tapi yang jelas 6 hari Allah menciptakan dunia dan berhenti pada hari Sabat. Dan kalau kita umat Kristen menentukan hari Sabat adalah hari Minggu, ini melihat dari sejarah kebangkitan Yesus. Karena Yesus mati hari Jumat, dikuburkan, dan bangkit pada hari Minggu pagi. Ya, pada saat buha-buhaijuk, ya, artinya sangat pagi, ya. Nah, jadi itulah sebabnya bagi umat Kristen merayakannya hari kebangkitan Yesus menjadi hari Sabat. Dan itu dikatakan sebagai penghentian. Disitulah beristirahat. Apakah ini salah? Saya kira. Bagaimana kita mengimaninya? Seperti tadi saya bilang, hari Minggu di Indonesia, hari Sabat di Amerika. Nah, tentu bangsa Yahudi pada jam yang sama mereka merayakannya hari Sabat. Dan kita di Indonesia pada hari yang sama juga merayakannya karena hari Minggu. Jadi tidak perlu kita persoalkan masalah hari Sabat atau hari Minggu. Dan saya juga pernah, ya, berdiskusi, berdialog dengan Advent. Dia katakan, kami yang benar. Kami menjalankan hari Sabat, hari ke-7 sebagai penghentian, peristirahatan terakhir. Wow. Oke, saya bilang, kamu benar. Nah, sekarang, apakah kami umat Kristen ini tidak benar Kristen? Nah, dia bilang, ya enggak. Oke, mari kita lihat. Saya bilang, hari Sabat dengan jam yang sama di Amerika, ya, mungkin jam 7 atau jam 10 malam, hari Sabat. Dan di Indonesia, pagi, hari Minggu, jam 10 malam. Jadi, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa ini yang benar, ini tidak benar? Mari kita imani apa yang sudah ditentukan, bahwa itulah yang kita lakukan. Jadi, sama dengan filosofi orang Batak, ya. Orang Batak itu ada istilah jambar hata. Jambar hata artinya kalau sudah dikatakan itu yang benar, tidak berubah. Karena di sana, ya, dos niroha sibain nasaut. Contoh dalam misalnya adat Martonggo Raja sudah dibicarakan di Tonggo Raja, begini adatnya. Itu tidak bisa dirubah. Sudah dibicarakan, sudah dikatakan, itu yang dijalankan apapun terjadi. Kalaupun ada yang mau menentang, oh adat kami begini, oh tidak berlaku adat mereka di situ karena ini ditentukan raja, itu yang benar. Nah, kemudian jambar hata, ya. Kalau sudah dikatakan orang Batak, itu yang dipegang. Contoh, misalnya dalam acara pembagian jambar nih, jambar, ya. Dalam jambar itu ada biasanya kepala, ekor, ya, leher, ada rusuk, somba-somba, dan ada soit, ya. Soit itu adalah kaki, ya, kaki. Dan biasanya untuk bagian daripada dongan sahut atau teman sekampung adalah soit. Nah, tetapi setelah dilihat daripada jambar ini tidak ada lagi soit. Nggak tahu entah apakah diambil, apakah tidak diikutkan, tidak ada hilang. Orang Batak mengambil keputusan yang bijak. Bagaimana caranya?
diambil perut, ya, perut artinya dari perut yang dipotong itu diambil, dipegang, disampaikan dan dibicarakan kepada donga sautanami nyoma jambar muna soit, katanya dikasih, diterima. Apakah donga sauta? Wah, ini perut, bukan soit. Kalau itu dikatakan oleh donga sauta, itu bukan raja. Kalau raja yang sudah dikatakan, itu yang benar. Apapun yang dipegang itu, walaupun perut atau bagian dari kuping, kalau dikatakan ini soit, itu berubah menjadi soit. Itulah jambat hata. Kalau sudah dikatakan, itu yang benar. Nah, demikian juga masalah hari Minggu, hari Sabtu. Kalau sudah diputuskan oleh gereja-gereja atau teolog-teolog bahwa hari kebangkitan Yesus itulah kita sebutkan sebagai hari Sabat atau hari Minggu, peristirahatan, ya sudah. Apakah perlu kita selidiki? Tidak perlu. Sudah dibicarakan itu. Jadi jangan lagi mencari, oh ini tanggal berapa, ini tanggal. Banyak orang susah mencari tanggal. Oh, ini sebenarnya tanggal berapa sih? Berapa? Tidak perlu. Yesus lahir 25 Desember, ya sudah. Itu sudah dinyatakan, ya itu. Ya. Dan hari Sabat kebangkitan Yesus pada hari Minggu. Hari Minggu dijadikan jadi peristirahatan. Ya sudah, kita imani. Karena dalam hal istilah falsafah ilmu dan falsafah agama itu sangat berbeda, ya. Falsafah ilmu, kalau saya mengatakan ini gelas, harus dibuktikan. Benar nggak itu gelas? Coba pecahkan dulu. Kalau tidak pecah, tidak gelas. Tapi kalau pecah berantakan, itu gelas. Buktikan. Jadi harus ada pembuktian. Beda dengan falsafah agama. Yesus juru selamat. Believe or not. Percaya apa tidak? Apa perlu? Buktikan. Di mana Yesus? Bagaimana? Tidak. Percaya, imani, ya. Iman yang mengatakan. Karena Allah sudah berjanji, ya, dalam kitab Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan begini, bahwa, ya, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka, kutulis dalam hati nuraninya, supaya aku menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Ditulis dan ditaruh kapan? Kapan itu? Kalau di HKBP, kapan itu ditulis dan ditaruh dalam batin kita? Waktu pendewasaan iman. Kita diberikan satu ayat pegangan kita selama kita hidup. Jadi kalau ada orang yang sudah di CD dan tidak tahu CD-nya, dia itu diragukan menjadi umat Allah. Dan ayat CD itulah yang selalu kita dengungkan setiap hari. Kemanapun kita pergi, itu harus kita bacakan. Mau berangkat, baca. Mau tidur, baca. Mau kemana, baca. Selalu bacakan. Karena itulah yang menempel pada diri kita, yang diberikan oleh imam. Imam itu siapa? Wakil Tuhan, pendeta di gereja, ya. Ayat CD itu, itulah sebagai pegangan kita, yang dipatrikan di dalam jiwa kita, ditulis dalam hati kita, ya, ditaruh dalam batin kita, ditulis. Itu ayat CD. Ya. Nah, kemudian ada lagi, kalau kita melangsungkan perkawinan, ada ayat yang dipatrikan kepada kita, dilengkapi. Ayat CD itu dilengkapi karena kita melangsungkan perkawinan, diperkuat lagi. Kemudian kalau kita ditabiskan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai sintuan, ada ayat pegangan kita. Maka itulah yang dipatrikan, dimateraikan oleh Tuhan. Maka Tuhan mengatakan, jangan lagi lah kau ajari mereka, kenalah Tuhan begini. Sudah kutanam pada diri mereka, kata Tuhan. Nah ini,
yang ditanam itu yaitu melalui hamba-hambanya, melalui imam. Ya, imam itu siapa? Para pendeta, gembala, ya, itu. Karena dalam Alkitab para imam, imam Lewi, ya, itu adalah gembala, ya, dan mereka adalah wakil Tuhan, perantara untuk berbicara dengan Tuhan. Nah, itulah mengenai hari Sabat tadi. Nah, maka di sini dikatakan menghormati hari Sabat menjadi hari peristirahatan. Dan jangankan Tuhan beristirahat, kita pun kalau bekerja terus-menerus tanpa istirahat, mungkin bisa cepat loyo atau kemunduran kesehatan. Maka istirahat itu adalah mengambil kekuatan untuk bekerja lebih baik lagi. Tuhan menetapkan hari ke-7 sebagai hari beristirahat, ya. Tidak bekerja, diam, dan khusus memuji dan memuliakan Tuhan dan kebesarannya. Nah, kemudian adanya tadinya perbedaan itu tidak perlu kita permasalahkan. Karena apabila kita mencoba menyelidiki bahwa hari Sabat di Amerika, hari Minggu di Indonesia. Jadi mana yang sebenarnya? Jadi kalau dilakukan juga kebaktian hari Sabat di Amerika oleh Yahudi misalnya atau Apen, dan itu dilakukan kebaktian di Indonesia pada hari Minggu, ya. Makanya kita sering lihat nonton bola pada hari Minggu. Kadang-kadang orang tidak pergi ke gereja karena menonton tinju dari Las Vegas. Padahal di Las Vegas itu masih malam Minggu, hari Sabat, ya. Nah, maka dengan adanya penentuan dari guru-guru atau pimpinan-pimpinan gereja bahwa menentukan kebangkitan Tuhan Yesus menjadi hari Sabat ditentukan setiap minggu, dan ini sudah baku dan itu sudah kita. Maka jadilah kita yakin dengan iman kepercayaan kita. Nah, sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, ya. Bacaan pagi itu diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai dengan 46. Nah, ini adanya pengadilan pada hari kiamat. Ini sudah sering dikhotbahkan, tapi selalu baru pada diri kita, ya. Bila Anak Manusia datang sebagai Raja, diiringi oleh malaikat-malaikat surga, Ia akan duduk, ya, di atas tahtanya yang mulia. Di atas tahta yang mulia, ya, segala bangsa, ya, akan dikumpulkan di hadapannya. Jadi semua bangsa dikumpulkan di hadapannya. Nah, bagaimana posisi daripada bangsa-bangsa tersebut? Nah, dia memisahkan seperti anak domba, ya, dan dipisahkan antara domba dan kambing. Jadi kalau di sebelah kanan itu dikatakan domba, di tempat di sebelah kanan dipilih, kamu di sini. Nah, kemudian di sebelah kiri itu kambing, ya. Sebelah kiri itu dikatakan kambing, ya. Nah, kemudian dia berbicara kepada yang di sebelah kanan bahwa inilah orang yang menyenangkan hati Allah, mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah. Walaupun mereka sendiri tidak tahu bahwa yang dikerjakan itu adalah menyenangkan hati Allah, tapi Allah menyampaikan kepada mereka. Nah, dikatakan begini, ya. Di sebelah kanan diajak memasuki kerajaan yang disediakan bagi manusia sejak permulaan dunia. Jadi sudah disiapkan sejak permulaan dunia. Jadi Tuhan Allah itu sudah menyiapkan kerajaan yang akan ditempati nanti. Dan itu sudah diciptakan.
Jadi belum menciptakan baru, itu sudah diciptakan ya di sini. Nah, kemudian apa alasan ya ditetapkan mereka memasuki kerajaan surga? Karena Tuhan mengatakan, kalian melihat aku lapar, kalian memberi makan. Aku haus, kalian kasih minum. Aku tidak punya pakaian, kalian kasih pakaian. Dan aku tidak mempunyai harta, kalian berikan, membantu orang miskin. Itulah yang dikatakan oleh Allah kepada mereka. Nah, mereka menjawab, kapan kami lihat Tuhan itu lapar dan haus? Allah menjelaskan, yang kau berikan kepada orang yang tidak mampu itu sama dengan memberikan kepada saya. Ini sesuai dengan Amsal ya, pasal 19 ayat 17 dikatakan bahwa memberikan, membantu orang miskin sama dengan memberikan pinjaman kepada Allah. Jadi apa yang kita berikan itu sama dengan memberikan kepada Allah. Dan itu akan dibalaskan, inilah pembalasannya. Di sini sekarang Allah mengatakan, apa yang kau berikan kepada orang itu sama dengan memberikan kepada saya. Inilah pembalasannya. Maka mereka semua dipilih dan akhirnya dikatakan, masuklah dan makan minum di tempat yang sudah disediakan, sehingga mereka diterima dalam kerajaan Allah. Nah, kemudian bagi orang yang jahat yang di sebelah kirinya, yang disebut tadi sebagai kambing ya, dikatakan bahwa kalian dihukum karena tidak memberi makan Tuhan. Nah, ditanya lagi mereka, kapan Tuhan lapar tidak akan memberi makan? Nah, jadi sama dengan penjelasan yang sama kepada mereka. Kepada orang ini yang miskin itu ya, itu sama dengan memberikan kepada saya. Jadi setiap perbuatan baik itu kepada orang yang tidak mampu, itu sudah sama dengan memberikan kepada Tuhan. Sekarang pertanyaan, berapa banyak kita berikan selama ini kepada Tuhan? Ya, itulah. Nah, dan di sini jelas akan dibalaskan oleh Tuhan. Tuhan membalasnya. Nah, sekarang karena orang yang jahat ini tidak mengindahkan apa yang dikatakan oleh Tuhan, maka dikatakan, maka kalian dihukum dengan hukuman yang kekal, ke neraka, kekal dan abadi. Ya. Jadi langsung masuk ke neraka, kepada api belerang yang tidak henti-hentinya. Inilah penghakiman dari Tuhan Allah. Nah, sekarang kita sudah tahu yang menghakimi manusia itu adalah Yesus yang pernah datang ke dunia. Dia juga yang menghakimi kita di surga. Sekarang pertanyaan, apakah kita masih meragukan Yesus sebagai Tuhan? Ya, terserah. Kalau kita mau masuk surga, yakin kepada Yesus, turut perintahnya. Kalau kita mau masuk neraka, jangan turut Yesus, lawan perintahnya. Ya, begitu saja, nggak usah repot-repot. Jadi kita pun berdebatan dengan teman-teman yang belum, nggak usah kita berdebat sampai bersilat lidah, sampai keluar emosi, nggak perlu. Jadi kata sekarang begini aja, kau mau masuk neraka silakan, tidak percaya kepada Yesus. Kami ini mau masuk surga, makanya yakin kepada Yesus, karena Yesuslah yang akan menghakimi. Jadi kalau hakim itu tidak kita kenal, bagaimana kita bisa dihakimi?
Kalau kita bilang kita manusia biasa atau nabi, bukan Yesus. Nanti begitu kita ketemu, loh, yang menghakimi loh Yesus. Loh ya, ya kamu kan tidak kenal saya, katanya. Kamu siapa? Di dunia kamu bilang saya bukan Tuhan, ya kamu udah kesana, katanya. Nggak kenal kau. Jangan sampai Yesus mengatakan dia tidak kenal kita pada saat penghakiman. Itu yang saya katakan kepada teman-teman. Kepada teman-teman yang masih belum mengenal Yesus secara sempurna, kenalilah dia mulai dari sekarang kalau Anda mau masuk surga. Karena sudah dikatakan, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Dan dikatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Bapa bersatu dengan aku bersatu dengan Bapa. Mau cari kemana lagi Bapa itu? Atau Allah, ya. Mau cari kemana Allah? Sudah jelas datang ke dunia. Tinggal kita mengimani saja. Percayalah kepada Yesus, kita tidak akan kehausan. Datang kepada Yesus, kita tidak akan pernah kelaparan. Itulah masalah penghakiman dalam perikop pengadilan pada hari kiamat. Sekarang kita masuk dalam bacaan malam. Diambil dari kitab Yesaya pasal 9 ayat 12 sampai 16. Tuhan akan menghukum Israel. Jadi kalau kita lihat di sini, bangsa Syria di timur dan bangsa Palestina di barat itu mencaplok Israel, ya. Tapi Tuhan masih tetap menghukum Israel. Karena kenapa? Karena mereka tidak taat. Jadi walaupun dicaplok oleh bangsa lain, dibiarkan oleh Tuhan. Karena mereka tidak bertobat, tidak mau mendengarkan pesan daripada Tuhan Allah, ya. Nah, kemudian dia 13 dikatakan, bangsa Israel belum juga menyesal. Ya, coba kita lihat. Sampai 70 tahun di Babel, coba. Harusnya begitu 10 tahun sudah ada penyesalan. Tapi karena tidak ada penyesalan, terus dijalankan hukuman itu. Sampai 70 tahun diperbudak oleh bangsa Babel, ya. Dan diserang oleh bangsa-bangsa lain. Ya, kita lihat. Bangsa Babel itu 127 provinsi. Mulai dari India sampai Sudan. Ya, itulah mengobok-obok bangsa Israel, ya. Jadi di sini dikatakan bangsa Israel belum juga menyesal, walaupun sudah dihukum Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Mereka belum juga bertobat. Ya, kita bayangkan 70 tahun di Babel. Coba begitu lama. Ya, itu udah seumuran dengan saya mungkin, ya. Saya udah berumur 70 tahun, ya. Itu tidak bertobat, tetap bandel, maka dihukum. Tapi setelah itu, ya, nah, dalam suatu hari saja Tuhan menghukum para pemimpin Israel, ya, dari pekerjaan mereka yang menganggap dan membuang kepala dan ekornya. Jadi membuang kepala dan ekornya. Jadi artinya kepala itu disinonimkan itu adalah orang-orang tua yang terhormat, raja-raja, itu dihantam oleh bangsa saya. Nah, kemudian ekornya itu adalah nabi-nabi palsu, nabi-nabi yang menyuarakan suara yang tidak jelas. Ya, waktu Elia, ya, berhadapan dengan 450 nabi palsu dari Ahab, ya, mereka mencoba mendatangkan api supaya membakar korban bakaran. Nabi-nabi palsu itu ada 450 orang. Sampai sore mulai dari pagi tidak bisa mendatangkan api. Elia sendirian, hanya sendirian dia. Begitu dia berdoa, api datang membakar semua. Bangsa Israel di situ memang mulai, ya, bertobat bahwa mereka percaya kepada Tuhan. Mereka sujud. Maka langsung ditangkaplah nabi yang 450 dan semua nabi-nabi itu dibunuh, dibuang, ya. Nah, inilah dikatakan, ya, kalau Tuhan mengatakan dalam suatu hari saja
Tuhan menghukum para pemimpin Israel, ya, dan pekerjanya. Ia memenggal dan membuang kepala dan ekornya. Kepala dan ekornya. Jadi kepala ini disinonimkan adalah orang-orang tua, orang terhormat, ya, itu dihabiskan. Dan ekornya itu adalah nabi-nabi yang palsu, ya, yang memberitakan berita yang tidak benar. Nah, jadi pemimpin Israel dihukum karena perbuatan mereka sendiri, ya, dan diminta supaya Israel bertobat. Inilah pembuangan di Babel sebagai penderitaan yang lama dialami oleh Israel. Mereka dalam perjalanan dari Mesir ke Gunung Sinai sampai ke Tanah Kanaan itu 40 tahun. Dan membangun gereja bait suci 48 tahun. Tapi dalam pembuangan mereka 70 tahun. Wah, coba. Dari sini kita melihat bagaimana bendera Israel. Tetapi Tuhan Allah tetap menghargai Israel. Karena Allah sudah menentukan bahwa Israel lah sebagai sumber seluruh ajaran agama ke dunia. Maka dikembalikanlah bangsa Israel pada saat pemerintahan Raja Kores, ya. Dikumpulkan bangsa Israel dan juga diperintahkan untuk membangun kembali bait suci yang ada di Yerusalem. Walaupun ditentang oleh banyak sampai meneliti surat apakah benar ada perintah raja di sini tanah benar, dan itu dibangun. Dan itu pada zaman Esra dan Nehemia. Kemudian Esther menyempurnakan pengamanan Yahudi di Babel atas pimpinan Raja Ahasiweros, ya. Nah, jadi dengan demikian, walaupun Israel sudah dihukum oleh Tuhan Allah tetap mengharapkan supaya bertobatlah, supaya bangsa kesayangan itu dipulihkan kembali. Tapi Tuhan berjanji akan mengembalikan semua bangsa Israel dari seluruh. Tidak ada satu pun tinggal di Babilonia, baik itu budak maupun bangsa Israel sendiri. Semua dikembalikan kepada bangsa. Nah, sehingga dengan dikembalikannya bangsa Israel kembali ke Yerusalem dan Yehuda, dari sanalah berita kabar baik ini sampai ke seluruh dunia dan kita terima sampai saat ini. Nah, demikianlah firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-347. Semoga firman ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Amin. Tuhan memberkati.